Halo, apa kabar semuanya Tribuner? Senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Live Ngopi, Ngobrol Virtual Tribun Timur. Dan di episode kali ini, di seri kali ini, Rabu 14 Juli 2021, saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, tamu yang sedang ramai diperbincangkan, apalagi pemuda-pemuda di Kota Makassar. Nah, kita akan berbincang bersama dengan Kak Juang Malaya. Manyala, pencipta lagu dari lagu Wi yang juga sekarang tengah difilmkan, sekarang sudah rame-ramenya ditonton di YouTube. Itu ada film berjudul Wi, itu semua adalah film yang diadaptasi dari lagu Wi itu sendiri. Kalau begitu saya sapa dulu Kak Juang Manyala. Halo Kak Juang, apa kabar? Halo Ririn, gimana? Apa kabar semuanya? Saya baik-baik saja sih. Ya, saya juga baik-baik sekali nih Kak. Rasanya ini jam 11 pagi, biasanya ngobrol virtual Hmm. itu jam 15.00, tapi kita Hmm. percepat dulu karena kita mau semangat pagi sama Kak Juang Manyala. Waduh, luar biasa Iya, 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 sekali. iya, iya. Oke, Tribuners, tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan Kak Juang Manyala, saya mau ingatkan dulu ke Tribuner semuanya, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga rutin mencuci tangan, agar kita semua terhindar dari virus COVID-19 ini. Baik, Kak Juang Manyala, kita akan langsung berbincang seputar lagu We. We, Ya. We kalau bahasa Inggris artinya kita. Kami. Kami kita Ya. ya. Kan kalau Makassar kita. Hmm. Oke, oke baik Kak. Sebenarnya proses kreatif dari lagu Wi ini gimana sih Kak? Awal mula diciptakannya, sejak kapan, dan kira-kira lagunya teruntuk untuk siapa nih Kak? Baik Kak Juang. Jadi terima kasih Tribun Network sudah tribuntimur.com sudah mengajak eh, kami buat ngobrol-ngobrol di sini ya. Jadi senang sekali rasanya. Eh Tadi sebenarnya judul lagunya tuh eh, bisa dibaca W, Hmm, bisa juga dibaca Wi gitu. Wi. Jadi dia kayak W itu kan panggilan ini apa nama perempuan untuk orang Bugis sebenarnya. Jadi kayak apa? Kalau zaman-zaman dulu kan ada nama-nama yang kita kenal itu kayak Wecudai, Wetenri Oh iya. Abeng kayak gitu-gitu. Jadi Ah, W itu sebenarnya panggilan untuk perempuan lah gitu ya. ah, ah. Nah, kebetulan kalau di saya pribadi, W itu namanya anak saya. Jadi Oh, jadi anakku namanya W Cinde. Nah, Wicendem. nah makanya saya akhirnya memilih judul W karena saya rasa ini dekat dengan saya maupun kita semua eh, di Bugis lah gitu ya. Nah, Hmm, terus ada juga orang yang menyebut judulnya we gitu. Nah, yang artinya kalau dalam bahasa Inggris itu kan kami. Jadi hmm. tidak apa-apa juga sebenarnya karena memang dalam dalam lirik lagu ini eh, kami hampir tidak pernah menggunakan kata aku gitu. Kita selalu menggunakan kata kami Hmm. gitu. Nah, kalau bicara tentang proses kreatifnya, lagu ini saya sebenarnya kan main band. Saya main di sebuah band namanya Loka. Hmm. Eh, terus saya coba eksplor diri sendiri apa di luar project band saya. Jadi saya solo, saya bikin album solo namanya Tirti Konteks. Hmm. Nah, album soloku ini yang Tirti Konteks ini salah satu lagunya adalah W gitu. Nah, tapi yang saya pengen rilis duluan di digital di apa di Spotify dan lain-lain itu lagu W ini gitu Hmm. dari project soloku itu ada 6 lagu tapi yang saya keluarkan untuk single perdana ini adalah lagu W. Nah, di mana lagu ini saya berkolaborasi dengan musisi idola saya, teman saya. Yang pertama ada Gardika Gigih, dia ngisi piano di lagu ini.
Terus yang kedua ada Khalil Mahmud, vokalisnya band independen, band indie legend di Indonesia, namanya Efek Rumah Kaca. Nah, jadi Tahu-tahu. saya kolaborasi dengan Khalil, Efek Rumah Kaca, dan Gardika Gigi. Nah, Gardika Gigi juga ini cukup kita kenal karya-karyanya. Orang-orang bisa, kalau pernah dengar musik lagunya Banda Neira yang Badai Puan Telah, nah itu Iya, itu. produsernya dia, Gardika Gigi. Nah, Oh. kami bertiga akhirnya sepakat untuk berkolaborasi di lagu W ini gitu. Itu sih. Hmm. Nah, Baik, baik. kalau proses tadi kan pertanyaan tentang proses kreatif ya, proses kreatifnya seru sebenarnya karena saya merekam ini di Bone. Saya merekam di Bone, kebetulan saya orang Bone. Terus saya merekam beberapa instrumen di Bone. Terus Holil merekam vokalnya di Jakarta. Dan Gardika Gigi merekam pianonya di Sragen gitu. Jadi ini cukup seru proses. Jadi virtual. Jarak jauh. Produksinya secara virtual. Oke, baik. Tadi sudah dipaparkan Tribuners, ternyata lagu ini banyak maknanya nih. Tidak hanya panggilan untuk orang-orang Bugis, untuk anak perempuannya itu W, dan juga anak dari Kajuang Manyala. Tadinya saya pikir Kajuang Manyala ini masih muda, ternyata sudah punya anak. Dan anaknya itu namanya W. Masih muda dan masa kalau punya anak langsung tua. Tidak, maksudnya sudah jadi orang tua. Kan orang tua sudah ada anak. Saya kira masih bujangan gitu. Oh, Dan ya. juga ternyata W juga ini punya banyak makna. Termasuk juga biasa orang panggil Makassar itu Wewe, sini kok, sini kok makan, Ya, sini. Itu juga bisa. ya betul, atas pertimbangan itu semua lah, makanya Eh, judulnya Wela, gue aja lah. eh. Jadi, ya. Mm-mm. Betul sekali. Ternyata kalau misalnya orang Makassar, di luar dari Makassar yang kurang mengerti tentang we juga bisa menyebutnya we, yaitu maknanya kami, Kami. kita gitu. Ya, Kak, Juang Manyala, tapi sebenarnya untuk lirik sendiri, itu liriknya memang kan kalau dilihat dari lagu nih, dari lagu dari film Wi itu mengarah ke bagaimana sih seorang bapak dan juga orang tua ibu itu begitu mencintai anaknya, takut kehilangan dan lain-lain. Tapi sebenarnya untuk lagu W sendiri ini maknanya seperti apa, Kak? Ya. Eh, kalau dalam lagu kita sebenarnya mengambil perspektif anak sebenarnya. Jadi kayak seorang orang tua yang mendoakan anaknya agar bisa sukses di masa depan gitu. Sukses dalam artian dia bisa mencapai semua yang dia mau gitu. Dimanapun dia bermuara, semua harus semua itu atas jerih payahnya, atas usahanya gitu. Nah, itu dalam lagu ya. Jadi perspektifnya seorang bapak yang mendoakan anaknya untuk bisa hidupnya baik lah gitu di masa depan. Nah, tapi saya mengirim ini ke temanku namanya Aco Tendri, dia sutradara film yang cukup diperhatikan sekarang di Indonesia. Aco Tendri ini kita berdua sharing, kita sepakat untuk develop bagaimana mengadaptasi lagu ini ke dalam sebuah film gitu. Jadi tadinya konsepnya memang video klip sebenarnya, cuman kami berpikir karena kami berdua orang film ya, jadi saya kesibukannya tiap hari selain main band di Loka, saya juga bikin musik film gitu. Nah, Aco juga sutradara film, jadi kita berdua merasa kayak kita ini kan orang film lah. Jadi bagaimana kalau video klip yang kita garap nanti ini kita buat menjadi seperti film pendek gitu. Film pendek yang diambil diadaptasi dari cerita lagu W gitu. Nah, terus dia bilang, boleh bang, itu kayaknya bisa jadi hal yang asik. Nah, akhirnya kita develop sama-sama. Akhirnya Aco punya ide bahwa bagaimana kalau kita ambil perspektif ayah dalam film ini gitu. Jadi lebih ke ayahnya sebenarnya cerita yang dibangun gitu, dunia yang dibangun dalam film ini lebih ke sudut pandang penonton melihat
ayah gitu. Bagaimana kalau di lagu kan secara langsung gitu seorang tua mendoakan ke anaknya gitu. Tapi dalam film kita coba bikin perspektif baru, yaitu bagaimana orang-orang melihat proses seorang ayah dan ibu mendoakan anaknya itu seperti apa wujudnya gitu. Nah, ternyata kita lihat dari kita cermati karakter orang tua kita di Sulawesi Selatan gitu. Mungkin seluruh Indonesia sebenarnya. Cuman waktu itu saya dan Aco, kebetulan kita berdua orang sini ya, orang Sulawesi Selatan. Jadi kita saling cerita tentang bagaimana orang tuamu sebenarnya melihat kehidupanmu. Nah, mungkin juga Ririn merasakan hal yang sama. Betul. Saya nangis Ada, loh Kak nonton filmnya. oh iya, nah, jadi ya, jadi ada karakter orang tua kita yang ia mendoakan dengan penuh penuh dengan hati yang besar sebenarnya, tapi dia sulit untuk rela melepaskan kita pergi, atau kalau orang sekarang bilang sebenarnya dia posesif, tapi dia mencoba untuk untuk ikhlas gitu, karena ini dia tahu semua demi kebaikan anaknya di masa depan gitu, yang tidak selamanya juga mereka bisa terus bersama kan, dia harus melepasnya gitu. Nah, ini karakter, dan di balik proses itu bapak selalu kebanyakan bapak itu selalu menyembunyikan kerapuhannya gitu, ketidakrelaannya, kesulitannya untuk ikhlas tuh dia sangat misalnya orang tua saya gitu, saya tuh dibesarkan di keluarga yang tampaknya tidak apresiatif gitu, maksudnya tampaknya tidak sulit untuk mengakui pencapaian anaknya gitu, tapi sebenarnya katanya di orang lain dia sering cerita gitu, kayak di pasar misalnya dia ngumpul-ngumpul sama temannya, wah sekarang anakku gini gini, jadi dia membanggakan sebenarnya, cuman di rumah dia tidak mau memperlihatkan itu gitu, apalagi memperlihatkan dia menangis gitu. Saya bisa dibilang sudah 30 tahun lebih hidup bersama orang tua, saya hampir tidak pernah melihat bapak saya menangis kalau tentang perjuangan anaknya ya gitu. Dia agak sulit memperlihatkan itu. Makanya dalam film saya dan Aco sepakat untuk memberi ruang kepada penonton untuk melihat bahwa ada momen di mana ayah butuh sendiri dan dia mengekspresikan semua perasaannya. Betul. Ya, jadi memang film W ini Kak, kalau untuk saya pribadi ya pas peluncuran itu awal Juli, memang pas taulingnya terus saya nonton, memang film ini nyesek gimana gitu ya, apalagi latarnya diambil di Kota Makassar. Terus kalau saya sendiri memang setuju tadi dengan kata Kak Juang Manyala, memang terkadang orang tua apalagi ayah mereka tidak menampakkan kalau mereka itu sebenarnya bangga, sebenarnya sedih saat kehilangan kita, karena termasuk papa saya Kak Juang Menyala itu kayak mungkin saat saya jadi jurnalis, mungkin dia merasa mungkin agak biasa-biasa saja di depan saya, oh memang itu profesi untuk perempuan, tapi sebenarnya di balik saya itu mereka cerita kepada orang bahwa anak saya itu seorang jurnalis, anak saya itu hebat dan lain-lain. Jadi memang potret ayah sangat digambarkan dalam film W ini. Dan juga ternyata lagunya ini memang menggambarkan um, seorang ayah. Tapi kira-kira Kak Juang Manyala boleh nggak Kak di refnya saja beberapa bait Kak Juang Manyala nyanyikan lagunya buat Masalahnya Tribuners. saya bukan penyanyinya soalnya. Oh iya pecinta juga. Tapi enggak apa-apa Kak Juang Manyala, mungkin satu ini. Saya ambil gitar dulu atau Oh, gimana? boleh. Yeay. Ya Kak, silakan. Nah, Tribuners, sambil kita tunggu Kak Juang menyala, kita juga kalau Tribuners misalnya pengen menonton film dari W ini, bisa nonton di YouTube, ketik saja W
karya Juang Menyala itu sudah ada di YouTube itu filmnya dan juga sudah telah disaksikan puluhan ribu. Bahkan mungkin saya tidak nonton terakhir mungkin masih 60 atau 70 ribu. Sekarang mungkin sudah ratusan ribu Tribuners. Jadi buat yang mau menonton klik saja W di eh, YouTube. Baik, Kak Juang Menyala. Boleh nyanyikan? Tapi saya bukan penyanyi nah, jadi Iya, saya pencipta. mm, Baik, silakan Kak Juang Menyala. yang refnya saja tuh. Iya, refnya saja, Kak. Mana kau di tangan terang kekal kami menunggumu bertumbuh bernyanyi menari berlari terus menunggumu bertumbuh besar di pangku mendera. Cukup. Yeay. Sorry, Katanya sorry. bukan, Nanti kalau Holil yang nyanyi baru bagus. tapi katanya bukan penyanyi, tapi kok suaranya bagus, asik. Ah, Pokoknya bagus ya Tribunals. Gimana kalau misalnya eh, bilang bagus, silakan komen di di kolom komentar. Baik, mungkin Kak ya, Juang Manyala kita mau baca-baca komentar dulu ya, sapa-sapa dulu oh, ada kah? Tribuners. Iya, ada di YouTube, kita baca-baca dulu kalau gitu. Baik, ada komentar dari Pukuk Muda, katanya hadir, hadir. Kemudian ada dari Ahmad Nirwan, good luck. Oke, ada dari Prolog Studio. Prolog Studio ini apa lagi nih Kak? Mantap katanya. Ini dari mana? Kalau studio itu timnya Rio Records juga. Oh, baik. Kemudian ada dari siaran pemancar. Mancar, weh, mantap. Ada dari Novel and Naila. Sukses selalu, sukses ya. Oke, ada dari Ranti, Tanda Love Love, ada dari Naya Naila. Keren filmnya, sumpah. Waduh. Terus Naya Naila ada albumnya enggak? Atau lanjutan part 2-nya? Mungkin dijawab dulu nih dari Kak Juang Manyala. Ada albumnya untuk lagu E atau mungkin ada lanjutan part 2-nya? Belum sih, kita belum rencanakan. Kita belum rencanakan uh, ada part 2 sih belum. Sama sekali belum kami rencanakan. Jadi untuk saat ini jawabannya belum ada rencana. Belum ada rencana part 2. Ada kalau buat album W sendiri, Kak? Iya, jadi seperti tadi yang saya bilang, jadi sebenarnya ini kan Mm-mm. album. Jadi ada 6 lagu, terus yang ini salah satu lagu, salah satu singlenya gitu. Mm-mm. Lagu lainnya ada kolaborasi dengan Fadli Padi, vokalisnya Padi. Mm-mm. Terus ada yang kolaborasi dengan Wukir Senyawa, ada yang Mm-mm. sama Jasmine Risa, ada yang sama Maestro dan Basri Sila, dan ada juga dengan Dede dari vokalis band ini Melismatis nama band. Mm-mm. Jadi untuk ini apa namanya albumnya bisa didapatkan Belum eh rilis, oh belum belum rilis. rilis, tapi tadi Nanti, digabung dengan yang tadi nanti akan lagu-lagu ada. tersebut. Oke, baik. Nah, kita baca lagi nih Kak. Jadi jawaban buat Naya Naila ini kalau albumnya itu bakal segera rilis dan kemudian lanjutan part 2-nya sampai saat ini mungkin kru Wi dan juga bahkan pencipta lagu Wi dan juga eh, kru Wi pokoknya masih belum merencanakan untuk kelanjutan dari part 2 film ini. Meskipun mungkin banyak yang menanti-nanti nih, part 2-nya ada enggak? Part 2-nya ada enggak? Mungkin yang anak perempuannya ternyata sudah lulus di UI, mungkin jadi dokter atau jadi apa mungkin ya di part 2-nya. Kita Yeah. tunggu. Terus ada dari Haidir Iksan, tetap Mas Juang, keren, waduh. Terus ada dari Ahmad Nirwan,
mantap juga katanya. Betul, Bung Haidir Ihsan. Katanya mantap. Terus ada dari Galang 23 katanya mantap. Terus ada dari Naya Naila lagi nih. Nah, buat buat yang di bioskop mau maksudnya buat untuk versi panjang. Apa? Saya coba tanya labelnya sama tanya sutradaranya. Iya, ternyata film W ini banyak sekali yang menjadi menarik perhatian masyarakat. Bahkan mungkin sudah ratusan ribu ya, Kak. Terakhir saya nonton masih 70 ribuan sih. Mungkin 100 sudah 110.000 sekarang, 109.000. wow. Artinya Itu cepat sekali. dan itu kita belum promo sebenarnya. Itu Kita luar belum biasa promo. sekali sih, Kak. Bayangin kalau misalnya itu kita tayangin di bioskop dan tiketnya laku ratusan ribu. Waduh, luar Wah, biasa sekali. miliaran. Iya, betul. Tapi memang apa maksudnya Kak setelah tayang, ini kan belum seminggu tayang ya Kak? Belum seminggu. Heeh. Dan Seminggu pas kayaknya. seminggu pas hari ini, hari Iya. Rabu nih, seminggu pas. Ini seminggu pas tayang, itu sama sekali belum promosi, tapi penontonnya sudah sangat antusias di YouTube. Iya, awalnya yang nonton di premiernya itu cuma 4 kalau nggak salah. Mm-mm. Cuma 7. Terus naik terus sampai 1.000 per jam gitu. Mm-mm. Jadi Mantap. tapi tetap kita akan coba nanti promosi lagi nanti dari Rio Records yang akan lihat kemungkinannya gitu. Baik, baik, baik. Tapi jelas lah kalau misalnya memang belum ditayang di bioskop, tapi masih di YouTube saja sudah menguntungkan. Apalagi kalau ditayangkan di bioskop pasti sangat, apalagi maksudnya orang sudah Iya, pada iya. kenal di ratusan ribu orang sudah tahu Wii lewat YouTube. Apalagi kalau nanti bakal difilmkan. Nah, pas kalian yang dikatakan Naila nih, kalau misalnya difilmkan di bioskop memang sudah menjadi apa ya Iya, istilahnya ya. ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Semoga Boleh, ya, boleh. semoga kita Makasih doain sarannya. aja. Betul. Oke, selanjutnya masih dari Naya Naila nih, cara dapat albumnya. Waduh, sepertinya Naya Naila ini penggemar siapa nih? Pemerannya, produsernya, Mungkin penggemar filmnya langsung. mungkin. Baik Kak, cara mendapat albumnya. Album apa nih? Film atau Musik pastinya. musik? Kalau misalnya musik, intinya musik itu masih belum ini ya, masih tadi dari Kak Menyala masih dalam proses eh, Sudah terbit. selesai sebenarnya. Jadi kita sebelum rilis ini kita pernah launching albumnya, tapi bukan cetak CD, bukan cetak kaset, bukan digital juga. Tapi kita bikin pameran di Prolog. Jadi kita bikin pameran tiap lagu itu ada cara mendengarkan musiknya gitu. Misalnya lagu gue dia harus sendiri dalam satu ruangan gitu pakai headphone baca lirik yang dalam printing kain gitu. Terus lagu lain dinikmati dengan instalasi visual gitu-gitu. Jadi kita sudah pernah rilis sebenarnya dalam bentuk pameran. Cuma waktu itu karena memang terbatas yang kita ajak untuk datang, jadi tidak semua bisa hadir gitu. Nah, setelah bikin pameran itu di Oktober 2020, kita baru ini keluarkan singlenya satu. Nah, jadi nanti dari 5 lagu lainnya akan rilis dalam bentuk fisik. Nanti kami akan share di Rio Records. Seperti apa gitu perilisannya. Semoga Nah, tetap ditunggu. iya. Jadi buat yang komen-komen yang tanya-tanya soal album dari Kak Jawang Manyala sendiri, ditunggu saja intinya. Selalu update saja informasi di Rio Record atau mungkin kalau Instagram Kak Jawang Manyala itu apa Kak? @juangmenyala_. @juangmenyala_. Nah, buat yang masih kepo-kepo juga soal film Wii atau mungkin soal lagunya dan albumnya, itu bisa nanti langsung chat ke Kak Juang Manyala, nanti pasti bakal dibalas dan diberikan informasi terkait cara mendapatkan album itu sendiri.
Nah, Ya. oke, kita sudah bincang-bincang beberapa menit, mungkin kita break dulu. Sebentar kita bakal lanjut bincang-bincang dengan Kak Juang Manyala. Kalau misalnya Tribunals punya pertanyaan lagi, masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, silakan ajukan ke YouTube, nanti kita bacakan dan Kak Juang Manyala bakal menjawabnya. Tribuners jangan kemana-mana, tetap di live ngobrol virtual Tribun Timur bersama saya Ririn dan juga Kak Juang Manyala. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Hai Tribuners, kembali lagi bersama saya Nur Fajriani. Terima kasih masih setia bersama dengan live ngobrol virtual Tribun Timur. Masih dengan Kak Juang Manyala, masih dengan pencipta lagu W. Dan juga salah satu orang yang juga ikut menggarap film W yang lagi trending istilahnya di YouTube. Dan masih menjadi perbincangan apalagi buat pemuda-pemudi di kota Makassar. Nah Kak Juang Manyala, masih semangat Kak? Semangat dong. Semangat dong. Waduh luar biasa sekali. Kak Juang Menyala. Kak, tapi kira-kira ini kita bahas soal film lagi nih. Tadi sudah lagu kan soal album dan lain-lain. Soal proses kreatif dan lain-lain. Tapi kalau buat lagu Westanya diadaptasi nih dari lagu, lirik-lirik lagu dari W itu sendiri. Rifnu Wikana itu dia pernah main di filmnya Aco. Judulnya Quarantine Tales, Happy Girls Don't Cry. Nah, bisa dinonton di Netflix filmnya itu. Nah, kebetulan saya ngisi musik juga buat film itu. Nah, akhirnya saya dan Aco pikir kayaknya Mas Wika yang pas jadi bapak gitu. Kita sama-sama suka dengan actingnya. Terus untuk Manda kita juga
saya dan Aco itu juga akrab dengan Manda, dia teman sekolah di Jakarta. Terus kalau dari saya sebenarnya saya suka lihat dia saya suka lihat beberapa performnya di beberapa film dan menurutku dia cocok untuk jadi anak gitu, apa perawakannya dan segala macam ya. Nah, akhirnya terus untuk banyak banyak sebenarnya yang agak teman-teman yang komen juga gitu, kenapa tidak pakai talent lokal gitu. Betul Kak. Ya itu kan menurut kita di Rio Records apa ya? Sebenarnya bukan lagi waktunya untuk membatasi karya kita melihat dari sudut pandang wilayah gitu. Tapi kita perlu melihat Makassar ini juga Indonesia gitu. Kita punya akses yang sama untuk melakukan apapun dan bekerja dengan siapapun gitu. Nah, jadi sebenarnya di kita pun kami tidak pernah melihat talent lokal itu sebagai dia harus main di film Makassar juga gitu. Jadi bahkan bisa keluar bahkan lah. Justru filmmaker, justru aktor-aktor Makassar punya kesempatan juga untuk berkarya di seluruh dunia ya gitu. Nah, jadi memang tidak ada batas tentang wilayah di sini gitu. Nah, kita sebenarnya di tahap itu kita bukan di tahap itu, dan obrolan kita di Rio Records itu begitu kita melihat talent gitu, karena kita tidak ada batas meskipun kita production house atau label musik dari Makassar, tapi bukan berarti kita menutup diri hanya karena sekedar melihat itu sebagai wilayah yang berbeda dengan kita gitu. Masa kita bikin karya hanya lihat dari wilayah, dia dari Jakarta, dia dari Medan, dia dari Aceh, terus dari pokoknya di masa depan pun kalau kita mau pakai artis Hollywood kan bisa aja gitu. Iya betul. Nggak apa-apa ya kan. Nah, menurutku itu penting. Nah, kita tidak boleh membatasi karya kita hanya dari sekedar wilayah. Dan saya juga tidak mau ini terjadi di talent lokal kita gitu. Jangan talent lokal hanya diharapkan untuk main di film-film lokal juga gitu. Tapi dia punya kesempatan besar untuk keluar gitu. Nah, itu sih alasan pemilihannya karena karena Amanda dan Mas Wika itu dekat. Kita pernah kerja bareng, baik saya maupun Aco. Terus yang lainnya juga kita merasa bahwa tidak perlu lagi ada sekat wilayah gitu. Nah, yang terakhir itu pemilihannya adalah Amanda dan Mas Wika tuh kooperatif. Dia bekerja dengan sangat baik, bekerja dengan sangat profesional. Betul. Kami suka aktingnya, kami suka di belakang layar juga dia asik gitu. Sangat menyenangkan sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita tidak hanya melihat sebagai prestasi Manda yang main dan film sejak dulu ya gitu, bukan juga melihat prestasinya Mas Wika sebagai aktor terbaik Piala Citra 2017 kalau nggak salah, tapi memang kita melihat dari aspek bekerjanya gitu, aspek bekerjanya, profesionalnya. Itu sih yang menjadi penting di diskusi kita di Rio Records gitu. Tapi memang sih Kak, kalau menurut saya ya sebagai penonton dan juga saya juga cukup sering menonton film-film yang dibintangi oleh Teuku tadi, memang sering melihat kalau dari acting seorang ayah memang dia paling dapat feel-nya, dapat banget feel-nya, sampai yang kayak waktu di mobil nangis, air mata jagung yang keluar itu kayak rasanya dia memang menghayati banget sosok peran seorang ayah. Dan juga begitu juga dengan Rahel Amanda. Sebenarnya Rahel Amanda meskipun umurnya jadi Rahel Amanda itu Kak seumuran dengan saya. Kayaknya ya kalau nggak salah mungkin sekitar 20-an kali ya Kak. Masih 20 gitu, 21, 22 gitu umurnya Rahel.
26 kayaknya. Dia 95 kok. Waduh, artinya lebih adik saya. Oh iya, Tapi enggak memang apa-apa. tapi feel sebagai anaknya lagi Rahel masih sangat mendapatkan Hmm. feel itu, dan memang waktu masih membintangi beberapa film-film nasional, terus saya masih remaja, dia juga masih remaja, jadi saya lihat wah ini orang dapat banget feel-nya, dan ternyata dia berhasil membintangi sebuah film lokal berlatar belakang Makassar yang mengambil potret-potret bandara di pelabuhan, ada juga pelabuhan ya kayak yang samping tempat produksi terigu Nusantara. itu. Nusantara, terus Itu di Rahel Maros lewat. itu, di Maros, Oh, di rumahnya di Maros Maros. itu. Saya kira di ini Kak, di pelabuhan. Di Maros kalau rumahnya. Oh, kalau rumahnya di Maros, tapi Hmm. pengambilan gambar jalannya itu ada yang di Makassar, beberapa sudut Ya, yang Makassar. sama teman-temannya itu di Makassar, Mm. di Oh, apa ya? rumahnya di Salah satu kafe. Maros. Salah satu kafe. Makanya saya bertanya-tanya juga sih Kak waktu pengambilan gambar, ini kira-kira rumah kayu di mana ya di Makassar, masih eh kaki rumah Hmm. kayu saja cari-cari di mana ya, jalan apa ya ini, karena kurang kurang kayak asing sih Kak. Ya, sudah Heeh, oh, jarang. ternyata di Maros pengambilan Maros. gambar untuk rumahnya. Waduh, luar biasa sekali sih Kak. Jadi mungkin tapi saya baca-baca juga kan, Tapi saya sempat kira Ririn suka, Ririn suka. Teman-teman di Tribun suka filmnya. banget. Kalau Kita lagunya, sampai kalau lagunya suka lagunya nggak? juga Kak, karena Oh. maksudnya pas lagunya itu memang cocok dengan filmnya yang kayak sedih, menggambarkan memang potret ayah, terus Mm-mm. lebih kebanyakan lagunya yang bermain daripada dialognya. Di pertengahan tuh Ya. kayak lagunya lurus-lurus. Jadi betul-betul kayak ini tuh kayak menggambarkan apa sih sebenarnya yang mau diungkapkan oleh lagunya, diungkapkan lewat visual itu sendiri. Luar biasa sih Kak. Saya sampai buat beritanya, pernah saya buat beritanya, tapi kebanyakan beritanya itu dari komentar-komentar di YouTube. Nah, kan ada Hmm. ribuan komentar tuh Kak. Nah, rata-rata banyak banyak sekali komentar yang memang merasakan bahwa memang seorang ayah itu begitu potretnya seperti yang Iya, digambarkan di saya film. saya pribadi sebenarnya justru menangisnya karena baca komennya. Betul banget. Jadi banyak orang yang perantau Kak, perantau. Wah, ternyata betul ini. Ternyata Ada biasa. ada yang istrinya sudah tidak ada, meninggal karena Mm, COVID, terus dia harus hidup berdua dengan anaknya. mm, Jadi ya, terus ada orang-orang yang rindu dengan bapaknya yang sudah pergi. Nah, itu yang Iya, banyak kayak juga komen kayak gitu Kak. Rindu ayahnya ini tuh mengingatkan tentang ayahnya betapa sayangnya dia kepada anaknya. Terus juga mm, ini apa namanya Kak, ada yang komen kalau yang paling pas buat dia tuh yang anak perantau kalau ibunya yang telepon, tapi yang bicara tuh ibunya, tapi sebenarnya yang iya suruh itu ya. adalah ayahnya ada di samping. Betul-betul. Kita semua mengalami itu toh. Jadi bapak, hampir semua orang mengalami itu. Bapak mm, selalu minta istrinya nelpon, tapi sebenarnya dia yang mau dengar mm-mm. suaranya. Betul. Jadi kita tuh kayak kalau di perantauan kayak merasa, deh mama terus Ji, kalau orang kasih mama terus Ji yang telepon bapak jarang. Tapi sebenarnya yang pengen tahu kabar paling besar itu adalah ayahnya gitu. Hmm, sebenarnya dia Betul. posesif, tapi Ya, dia nggak tapi mau tidak mau kelihatan. di malu-malu ke anak perempuannya. Iya. Iya, tapi ada beberapa memang Kak yang menjadi saya baca-baca juga mungkin yang untuk orang Makassar asli ya mendengar mungkin logat-logat dari Amanda mungkin ya karena mungkin dari Jakarta terus harus logat Makassar mungkin beberapa logatnya kurang dapat tapi aslinya memang kayak beberapa Pak rokok Pak kasih kurang-kurangi nih. Nah, itu kayak ada banget dapat. Terus beberapa logatnya memang yang kurang pas tapi memang sejauh ini logatnya dan lebih banyak logatnya yang bisa menyatu dan juga termasuk dengan film-filmnya gambaran-gambaran dari lagu Wi ini sendiri kenak banget ceritanya sama keseharian kita sebagai seorang anak yang tentunya mencintai seorang ayah dan seorang ibu. Waduh, luar biasa Makasih ya. sekali. Banget, Kak. Jadi mungkin request dari teman-teman di YouTube tadi soal album, terus soal ini juga Kak, apa? Soal album, komentar itu mungkin susah dibaca karena sudah ribuan. Tapi kalau
itu kan kalau di komentar tuh yang banyak like-nya yang di atas, jadi mungkin bakal tenggelam. Tapi sudah banyak request tadi, Juang Menyala kalau berharap Tribuners berharap bisa difilmkan di bioskop. Kalaupun tidak difilmkan di bioskop, buat lagi sequelnya, part 2. Ya. Wah, itu keren. Jadi Kak Juang Manyala buat dulu lagunya. Waduh, saya nih kayak saya juga yang nge-request nih buat dulu lagunya nih, yang kesuksesan anak. Terus nanti lanjut ke part 2. Mungkin sudah banyak yang nonton ulang-ulang nih filmnya. Sekarang Nanti terakhir Tribuners saya lihat 116.000. tadi malam 109.000. Artinya sudah per hari sudah ribuan nih ya, main puluhan ribu lah. Karena ternyata hari ini baru seminggu tayang ya Kak, sudah begini antusias penonton. Waduh, luar biasa sekali. Tribuners, kita tepuk tangan online dulu buat Kak Juang Menyala. Luar biasa sekali. Makasih. Ya, juga produser dari terhadap Tribuners yang ternyata juga ikut nonton W, dan ternyata antusiasnya luar biasa sekali. Kira-kira apa yang ingin disampaikan nih seorang produser sekaligus pencipta lagu W? Jadi jangan nangis Kak. Ayah, jangan nangis. Enggak. lagi flu. Jadi ini baik. apa? Saya harapan ya. Harapanku saya berharap lagu ini, karya ini, film ini bisa menjadi salah satu boosting untuk teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan ini tetap berkarya gitu. Di tengah pandemi seperti ini banyak cerita-cerita yang dekat dengan kita yang sangat baik, sangat layak untuk kita ceritakan dalam bentuk lagu atau dalam bentuk film gitu. Nah, itu tentang kedekatan, tentang kerinduan, tentang jarak, tentang kegelisahan lainnya gitu. Itu mari kita bahasakan itu dalam bentuk karya dan gerakan-gerakan positif. Nah, harapanku yang lainnya adalah film ini atau lagu ini diterima oleh banyak orang dan bisa menyuarakan cerita-cerita mereka dari kehidupannya pribadi gitu, bisa tercermin dan dia bisa mengambil sesuatu yang positif gitu ya, dan di lagu ini. Cukup mungkin itu dari saya. Oke, baik. Terkait dengan request-request dari penonton, kira-kira Kak Juang Menyala, mungkin jawaban dari request-request penonton buat atau mungkin film di bioskop gimana Kak Juang Menyala? Kalau untuk lagunya nanti tunggu saja, kami akan rilis satu per satu. Terus setelah ini kami akan rilis W dalam bentuk video lirik di YouTube. Terus apa lagi? Untuk filmnya sebenarnya sejauh ini belum ada rencana, tapi kita lihat nanti apa yang bisa kita develop lagi dari film W ini gitu. Mungkin dia bisa menjadi sesuatu yang lebih bisa dijangkau orang banyak, bisa dinonton lebih puas lagi, lebih ini lagi lah. Kita coba bicarakan lah gitu, bagaimana W ke depan. Tapi saat ini kita tidak bisa menjanjikan apa-apa. Iya, jangan sampai ditagih dosa kalau tidak dilaksanakan. Tapi terima kasih sudah mendoakan supaya ini bisa berlanjut terus ya. Jadi sebenarnya kami tidak pernah berpikir itu, justru karena banyaknya dorongan ini. Saya juga banyak dapat DM dan ini bisa nggak dilanjutkan? Kita mau lihat kelanjutannya gitu. Nanti kita lihat.
Iya, jadi Tribuners tidak ada janji yang diberikan sama pencipta sekaligus produser lagu dan juga film WIT, tapi intinya pasti ini menjadi motivasi tersendiri buat kru dari Rio Records tadi dan juga dari Kajuang Menyala, dan ini menjadi motivasi tentunya untuk kedepannya bakal dilanjutkan atau tidak. Tapi kita semua berdoa semoga terus sukses buat Kajuang Menyala, terus buat record juga dan kru-kru dari film WIT ini semoga kedepannya bisa melanjutkan, kita berdoa bersama-sama. Bagi penggemarnya, boleh silakan kalau mau tanya-tanya atau bincang-bincang juga, boleh nanti silakan follow Instagram Kak Juang Menyala di @juangmanyala_. Nanti tanya-tanya dan juga update infonya. Jangan sampai mungkin ternyata sudah dalam penggarapan nih. Ternyata minggu depan tidak menutup kemungkinan minggu depan ada orang yang mau mewadahi kira-kira tiba-tiba Ya. minggu depan ternyata digarap nih, kan kita tidak tahu. Makanya follow Instagram Kak Juang Menyala Tribuners. Dan Tribuners, mungkin sudah hampir sejam kita berbincang-bincang seputar lagu Wi dan juga film Wi ini bersama Kak Juang Menyala, dan juga banyak sekali tadi komentar sudah masuk dan permintaan-permintaan. Terima kasih Tribuners setelah menyaksikan Tribun Live Ngobrol Virtual bersama saya dan Kak Juang Menyala. Jangan lupa Tribuners tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga rutin mencuci tangan. Nah, saya Ririn undur diri bersama dengan Kak Juang Menyala. Terima kasih telah menyaksikan Tribun Live Ngobrol Virtual dan sampai jumpa di live selanjutnya. Saya Ririn undur diri. Bye.